Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahrana dengan NIM 22024041016. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbandingan penelitian jurnal tentang sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis web dan rancang bangun sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis web dengan rekomendasi jurusan menggunakan kecerdasan buatan Decision Tree. Baik, perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian terbaru. Analisis komparatif sistem penerimaan peserta didik baru berbasis web dan kontribusi kebaruan penelitian menggunakan algoritma Decision Tree untuk rekomendasi jurusan. Kontribusi utama penelitian ini yang pertama, sistem penerimaan peserta didik baru berbasis web, media pendaftaran online yang terintegrasi dan mudah diakses oleh calon siswa. Yang kedua, rekomendasi jurusan berbasis AI. Nah, di sini algoritma Decision Tree menganalisis minat, kemampuan akademik, dan aktivitas siswa. Yang ketiga, pendukung pengambilan keputusan atau Decision Tree. Ini membantu siswa menentukan jurusan yang paling sesuai dengan profil mereka secara objektif. Mari kita lihat penelitian pertama dan perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang. Sistem pendaftaran penerimaan peserta didik baru berbasis website di tahun 2024. Penelitian sebelumnya, sistem hanya melayani pendaftaran online dan pengelolaan data siswa, dan tidak ada fitur analisis atau rekomendasi jurusan bagi calon siswa. Sedangkan penelitian terbaru menambahkan fitur rekomendasi jurusan berbasis AI dengan menggunakan algoritma Decision Tree, sehingga sistem tidak hanya menerima pendaftaran, akan tetapi juga membantu siswa untuk memilih jurusannya. Penelitian kedua membahas tentang sistem pendaftaran penerimaan peserta didik baru menggunakan metode waterfall di tahun 2024. Penelitian terdahulu fokus utamanya hanya pada pengembangan sistem dan menggunakan metode waterfall. Akan tetapi, belum ada analisis mengenal kecocokan jurusan siswa berdasarkan profil akademiknya mereka. Sedangkan penelitian sekarang, perbaruan analisis sistem sekarang, sistem tidak hanya memiliki dan menerima pendaftaran siswa baru, akan tetapi juga memberikan rekomendasi jurusan secara otomatis berdasarkan karakteristik dan data siswa yang terdaftar. Nah, seperti gambar di samping ini, kita bisa melihat penelitian terdahulu itu hanya mengembangkan sistem penerimaan peserta didik baru tanpa mempertimbangkan rekomendasi jurusannya siswa. Sedangkan penelitian sekarang itu menggunakan sistem penerimaan peserta didik baru plus rekomendasi jurusan otomatis berbasis Decision Tree untuk siswa. Pada penelitian ketiga, penerimaan peserta didik baru berbasis website di tahun 2024 tanpa kecerdasan buatan. Pada penelitian sebelumnya, penelitian itu belum menerapkan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem hanya berfungsi untuk sebagai media digitalisasi pendaftaran. Terus, kebaruan sistem sekarang
penelitian sekarang menggunakan algoritma decision tree untuk membantu pengambilan keputusan rekomendasi jurusan secara cerdas dan terstruktur. Penelitian keempat, sistem penerimaan siswa baru berbasis web di tahun 2026. Penelitian terdahulu, output sistem hanya berupa data, pendaftaran, dan laporan administratif, tapi tidak ada nilai tambah berupa analisis atau rekomendasi bagi siswa. Kebaruan penelitian sekarang, output sistem merupakan hasil rekomendasi jurusan yang disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan kemampuan akademik masing-masing siswa. Penelitian kelima atau yang terakhir, penerimaan peserta didik baru berbasis web menggunakan XP di tahun 2023. Penelitian sebelumnya, meskipun menggunakan metode XP, sistem tidak memiliki fitur analisis terhadap minat dan kemampuan akademik siswa sebagai dasar pemilihan jurusan. Sedangkan penelitian sekarang mengelola 3 variabel utama seperti minat, kemampuan, dan akademik siswa itu menggunakan metode decision tree untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat. Nah, seperti gambar di samping ini, minat siswa dan presesisnya bisa kita simpan ke database, kemampuan akademik juga, begitu juga dengan aktivitas siswa seperti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di situ kita simpan dalam database, kemudian analisis kriteria, pemrosesan keputusan, dan penyaringan opsi. Dan di situ menghasilkan rekomendasi jurusan atau hasil output jurusan. Nah, ini merupakan tabel perbandingan secara keseluruhan. Ringkasan komparatif antara keterbatasan penelitian terdahulu dan kontribusi kebaruan dalam penelitian ini. Kekurangan penelitian terdahulu. Yang pertama, hanya pendaftaran online dan pengelolaan data. Sedangkan penelitian sekarang itu adanya rekomendasi jurusan berbasis AI dan menggunakan metode decision tree. Yang kedua, penelitian terdahulu hanya fokus mengembangkan sistem tanpa analisis kecocokan jurusan. Sedangkan penelitian sekarang itu adanya sistem memberikan rekomendasi jurusan secara otomatis. Yang ketiga, belum menerapkan kecerdasan buatan di penelitian terdahulu. Sedangkan penelitian sekarang adanya algoritma decision tree untuk mengambil keputusan. Yang keempat, output hanya data pendaftaran dan laporan pada penelitian terdahulu. Sedangkan penelitian sekarang output berupa rekomendasi jurusan sesuai karakteristik siswa masing-masing, sehingga bisa mendapatkan rekomendasi jurusan yang mereka inginkan. Sedangkan output perbandingan yang kelima, tidak ada analisis minat dan kemampuan siswa pada penelitian terdahulu. Sedangkan penelitian sekarang adanya mengelola minat, kemampuan akademik, dan aktivitas siswa, sehingga AI atau kecerdasan buatan ini bisa memberikan rekomendasi jurusan sesuai data-data siswa. Baik, berdasarkan penelitian sebelumnya, kita bisa mengambil keputusan bahwa sistem pendaftaran siswa baru berbasis web telah mampu mempermudahkan proses pendaftaran, pengelolaan data, dan penyampaian informasi kepada calon siswa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada digitalisasi proses pendaftaran tanpa penyediaan fitur pendukung seperti
pengambil keputusan terkait dengan pemilihan jurusan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem informasi pendaftaran siswa berbasis web yang dilengkapi dengan fitur rekomendasi jurusan menggunakan algoritma decision tree. Sistem ini juga dapat bukan hanya berfungsi sebagai media pendaftaran online, tetapi juga membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai berdasarkan minat, kemampuan akademik, dan aktivitas siswa dan lainnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perbandingan penelitian sebelumnya dan perbandingan penelitian sesudah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.